dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang dalam ibadat Jalan Salib. Kita berkumpul di sini walaupun sangat berbeda dengan situasi yang dialami oleh Yesus, tetapi kita mencoba membuat perasaan, pikiran diri kita untuk mendekati sengsara yang dialami oleh Yesus, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi pertama-tama untuk kehidupan kita. Untuk itu, dengan penuh kesungguhan kita mengantar diri kita masing-masing, bagaimana rasa, bagaimana situasi yang dialami Kristus yang berjuang dengan seluruh kemampuannya menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Mari kita bersama-sama dengan hikmat menempatkan diri dengan sungguh-sungguh hadir bersama Kristus, karena Dia pada saat dulu menjalani jalan salibnya dengan sendirian. Mari kita mengambil bagian dalam penderitaannya itu, bukan mencari aman, tetapi berusaha supaya minimal dalam diri kita ada rasa bagaimana Dia mengalami penderitaan yang begitu berat atas salah dan dosa yang sering mencari gampang, mencari mudah dalam kehidupan. Mari kita hening sejenak, kita mengakui segala dosa kita agar kita layak bersama Kristus dalam menjalani penderitaannya ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami demi Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Lalu pergilah Yesus bersama-sama muridnya keluar kota menuju Bukit Zaitun, di mana terdapat Taman Getsemani, tempat yang sering dikunjungi Yesus. Sesampainya di Taman Getsemani, Ia berkata pada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Suasana sepi mencekam mengiringi kegentaran sang anak manusia. Bulir-bulir keringat menetes layaknya tetesan darah menyertai doanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 3 kali ia berdoa yang sama, doa yang menggambarkan ketakutan yang meraja kemanusiaannya semakin nyata, namun dengan kepasrahan mendalam. Sang anak manusia tetap menghadapi kenyataan yang akan terjadi di depan mata demi karya penyelamatan umat manusia. Tibalah saatnya babak awal menuju kematian dimulai. Melalui tanda ciuman Yudas Iskariot, sang murid, Yesus ditangkap, diikat dan digiring. Demi 30 keping uang perak, Yudas menyerahkan sang guru untuk dihakimi. Yesus digelandang dan dihadapkan pada mahkamah agama. Proses rekayasa mencapai babak selanjutnya. Sementara murid-muridnya tercerai-berai meninggalkan dirinya sendirian di tengah-tengah kerumunan nafsu untuk melenyapkan dirinya. Petrus hanya berani mengendap-endap menyaksikan sang guru. Bahkan Petrus sampai 3 kali menyangkal keberadaan Yesus sebagai gurunya. Seperti telah digariskan melalui perkataannya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pada akhirnya proses rekayasa terus berlanjut. Saksi-saksi dusta mencuat keluar demi tujuan tunggal, kematian Yesus. Kita nyanyikan puji syukur 507 ayat 2 sambil kita berjalan ke penghentian pertama. Hai umat apa aku Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Kau datang di tengah-tengah milik-Mu, tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal. Bagaikan seorang penjahat politik, Kau dihadapkan pada Pilatus. Di telingamu, pekikan orang-orang garang yang dihasut pemimpin-pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan. Demi nikmatnya kedudukan, mengguntur, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Pilatus dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan empuk. Menipu suara hati yang mengaku, Kaulah Raja. Datang menyaksikan kebenaran yang menguasai badan dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Hanya mata memancar kasih pada wajah-wajah palsu penuh ambisi.
yang keindahannya bagaikan kubur yang dicat putih. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita mengetahui dengan baik seluruh adegan penghukuman ini. Kita melihatnya dipermainkan setiap hari. Namun kita mesti bertanya, mengapa Allah membiarkan dirinya sendiri untuk dihukum? Mengapa Allah yang adalah Maha Kuasa menunjukkan dirinya ditutupi dengan kelemahan? Mengapa Allah membiarkan dirinya diserang oleh kesombongan, angkara, dan keangkuhan manusia? Mengapa Allah tetap diam? Kediaman Allah menyakiti kita. Itu adalah pencobaan dan godaan kita. Namun itu yang memurnikan penilaian-penilaian kita yang tergesa-gesa dan menyembuhkan kehausan kita untuk balas dendam. Kediaman Allah adalah tanda di mana kesombongan kita mati dan iman sejati bersemi. Sebuah iman yang rendah hati, sebuah iman yang tidak menantang Allah, namun berserah kepadanya dengan kepercayaan seorang anak. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, seringkali kami juga bertindak seperti orang-orang Yahudi. Seringkali kami mengadili, menuduh, dan menghukum orang lain, orang tua kami, sanak saudara, sahabat, tetangga, serta banyak lagi yang lain yang seharusnya kami cintai. Ampunilah ya Tuhan, dan buatlah kami menjadi sabar dan mau mengerti kekurangan dan keunikan orang lain. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Puji syukur 480 ayat kedua. Yesus Kristus Raja kami, penebang amat, penegak hukum cinta. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kami. Kemudian serdadu-serdadu wali negari membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya,
dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Di dalam sengsara Kristus, kebencian dilepaskan, kebencian kita sendiri, dan kebencian semua manusia. Di dalam sengsara Kristus, kejahatan kita mengecut di hadapan kebaikan, kesombongan kita meletus dengan kesakitan di dalam wajah kerendahan hati. Kebejatan moral kita dihina dengan kemurnian Allah yang bersinar-sinar, dan oleh karenanya kita menjadi salib Allah. Kita dalam pemberontakan kita yang bodoh, dengan kebodohan dosa-dosa kita, telah membuat sebuah salib dari kegelisahan kita sendiri dan ketidakbahagiaan kita sendiri. Kita merancang hukuman kita sendiri, namun Allah memanggul salib di bahunya. Salib kita, dan Ia menghadapi kita dengan kekuatan kasih-Nya. Allah memanggul salib, misteri kebaikan yang tak terduga, misteri kerendahan hati yang membuat kita malu pada kekerasan hati dan kesombongan kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama bila tenaga dan pengorbanan kami dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Puji syukur 480 ayat 5. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dengan kejam didera. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dialah ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam cara pikiran manusiawi kita, Allah tidak dapat jatuh, namun Ia jatuh. Mengapa? Itu bukan menjadi sebuah tanda kelemahan, melainkan hanya sebuah tanda kasih, sebuah pesan akan kasih bagi kita. Jatuh di bawah salib yang berat, Yesus mengingatkan kita bahwa dosa adalah sebuah beban yang berat. Dosa merendahkan kita dan menghancurkan kita. Dosa menghukum kita dan membawa kita pada yang jahat. Dengan kata lain, dosa adalah jahat. Namun demikian, Allah mencintai kita dan menginginkan yang baik bagi kita. Cintanya membuatnya berteriak kepada yang tuli, kepada kita yang tidak bersedia mendengarkan. Tinggalkan dosa, sebab ia menyakitimu. Ia mengambil kedamaianmu, kegembiraanmu daripadamu.
Ia mematikanmu dari kehidupan dan mengeringkan di dalam dirimu sumber sejati dari kebebasan dan martabatmu. Tinggalkanlah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami rahmat-Mu, supaya lebih berani dan gigih menghadapi godaan sebelum terlambat. Kami mau menjauhkan setiap kesempatan yang dapat membawa kami ke dalam dosa. Karena oleh dosa-dosa kamilah, maka Engkau telah membiarkan dirimu dihina sampai di dalam debu jalan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya ayat 6. Lihat Raja dari duri mahkotanya, darahnya ibarat bintang. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Ibu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Setiap ibu adalah cinta yang dibuat nyata, sebuah harapan akan kasih sayang yang lembut, dan kesetiaan yang tak akan mati. Karena seorang ibu sejati mencintai, bahkan saat ia tidak dibalas dicintai. Maria adalah sang ibu. Dalam dia, kewanitaan murni dan cinta tidak diracuni oleh gelombang keegoisan yang menyesakkan dan menekan hati manusia. Maria adalah sang ibu. Hatinya dengan setia mendampingi hati putranya, merasakan penderitaannya, membawa salibnya, dan dirinya merasakan rasa sakit dari setiap luka yang diderita pada tubuh putranya. Maria adalah sang ibu, ia tetap menjadi seorang ibu bagi kita selama-lamanya. Tapak-tapak Golgota membias kenang, air bunda mengalir tak terbendung. Ibu siapa tidak teriris hatinya menatap putra telanjang dada dengan bilur sekujur tubuhnya. Tersobek hatinya menggendong rindu Mukadas, tertikam tombak-tombak Hanas dan Kayafas, urat-urat nadi meleleh dosa. Duhai rindu Maha Kudus, bunda mana rahimnya tak pedih menatap anaknya dibantai sembilu. Tajuk-tajuk mimpi sang perawan kini membuahkan kenyataan paling rawan. Ada cinta terpatri pada pertemuan ini. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ibuku, menangislah. Menangislah sepuas hatimu, seperti ketika engkau melahirkanku. Ibuku, peluklah aku dalam dekap abadi cintamu. Marilah berdoa. Bunda Maria, aku hendak mengikuti teladan cinta kasih-Mu, khususnya kesetiaan-Mu mengikuti putramu. Aku juga mau tetap setia kepada Yesus yang baik, dalam suka maupun dalam duka. Tidak hanya dalam kemujuran, bahkan dalam kekecewaan, aku ingin tetap setia. Hiburlah aku ya Bunda,
bila aku mengalami kesulitan dan kesedihan dalam perjalanan hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Simon dari Kirene, kau adalah satu dari yang kecil, yang miskin, seorang tanpa nama dari pedesaan, seseorang yang diabaikan oleh buku-buku sejarah. Namun demikian, engkau membuat sejarah. Engkau menulis salah satu bab terindah dalam sejarah manusia. Engkau membawa salib dari orang lain. Engkau memanggul salib itu dan mencegahnya merusak si korban. Engkau memulihkan martabat kami semua dengan mengingatkan bahwa kami sungguh-sungguh menjadi diri kami sendiri apabila kami berhenti memikirkan tentang diri sendiri. Engkau mengingatkan kami bahwa Kristus sedang menunggu di jalanan, menunggu di daratan, menunggu di rumah-rumah sakit, di penjara, dan di pinggiran-pinggiran kota. Kristus menunggu kami. Akankah kami mengenal Dia? Akankah kami menolong Dia? Atau akankah kami mati dalam keegoisan kami sendiri? Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami akan kenyataan penderitaan sesama kami, mereka yang sakit, mereka yang difitnah, serta mereka yang kelaparan dan bingung akan masa depannya. Ajarilah kami untuk berani menyingsingkan lengan, membantu mereka sebisa yang kami mampu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, ada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan Salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Wajah Yesus bermandikan perpuh, mengalirkan darah, ditutupi dengan air liur penghinaan. Siapa yang berani mendekatinya? Seorang wanita keluar dari kerumunan, memelihara dengan ceria lampu kemanusiaan kita, dan mengusap wajahnya, dan menemukan wajahnya. Betapa banyak orang saat ini tidak memiliki wajah. Betapa banyak orang terbuang ke dalam batas kehidupan, terasingkan, terabaikan oleh sebuah kelesuan yang membunuh yang tak acuh. Hanya mereka yang terbakar oleh kasih
yang sungguh-sungguh hidup, mereka yang membungkuk rendah di hadapan Kristus yang menderita dan yang menanti kita dalam diri mereka yang menderita hari ini, karena esok akan terlambat. Marilah berdoa. Tuhan, betapa kami sering bicara soal cinta daripada melakukannya. Berbincang-bincang tentang cinta memang menarik dan indah serta mengasyikkan. Tetapi untuk mempraktikannya sungguh tidak gampang. Buktinya, bukan aku yang menyeka dan mengusap wajah sesamaku yang menderita dengan belayan kasih, tetapi sebaliknya. Malahan, seringkali aku menimbuni penderitaan mereka dengan tuduhan-tuduhan dan mempersoalkan mereka, bahkan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mengangkat diri dan kembali penderitaan dan kehidupan. Ya Yesus, jadikanlah aku Veronica masa kini yang mampu membuat sesuatu untuk meringankan penderitaan sesamaku, keluargaku, serta siapapun. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang bersalah, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau, ya Allah, dan bersyukur kepadamu. Engkau memang benar, ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Mengapakah sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kesombongan, kekerasan, dan ketidakadilan kita semua membebani tubuh Yesus. Mereka memberatinya, dan ia jatuh kedua kalinya untuk menunjukkan beban yang tak tertanggung dari dosa-dosa kita. Namun apakah yang saat ini memukul tubuh suci Kristus? Tentunya Allah sangat tersiksa oleh serangan terhadap keluarga. Saat ini kita seperti menyaksikan sejenis anti keadilan. Sebuah rencana balasan, sebuah kesombongan diabolik yang ditujukan untuk menghapuskan keluarga, terhadap sebuah gerakan untuk menciptakan ulang manusia, untuk memodifikasi tata bahasa sejati dari kehidupan seperti yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah. Namun untuk mengambil posisi Allah tanpa menjadi Allah adalah sebuah kesombongan gila, sebuah spekulasi yang beresiko dan berbahaya. Semoga jatuhnya Kristus membuka mata kita untuk melihat sekali lagi wajah indah, wajah sejati,
wajah suci dari keluarga, wajah dari keluarga yang kita semua butuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu besar dosa kami menindih-Mu. Tidak cukup besarkah penderitaan-Mu karena ulah dan pengkhianatan kami? Ya Tuhan, sehingga terus-menerus kami jatuh lagi ke dalam dosa-dosa yang sama. Oh Yesusku, buatlah kami sadar bahwa tanpa bantuan rahmat-Mu, tidak mungkin kami bangkit dari situasi dosa. Jadikanlah kami kuat untuk mampu berjalan lagi menuju Bapa, kendati setiap kali kami jatuh ke dalam dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami goyah dan terdampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menebus kami. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Air mata para ibu di Yerusalem membanjir dengan rasa kasihan pada jalan yang ditempuh oleh terhukum, melembutkan keganasan dan sebuah eksekusi, dan mengingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak yang keluar dari rangkulan seorang ibu. Namun air mata dari para ibu di Yerusalem adalah hanya sebuah tetesan kecil di sungai air mata yang diteteskan oleh para ibu dari yang tersalib, para ibu dari para pembunuh, para ibu dari pecandu obat-obatan, para ibu dari para penderita sakit, tetapi ibu-ibu bagi semuanya. Namun air mata tidaklah cukup. Air mata harus membanjir menjadi cinta yang mengaku, kekuatan yang memberikan arah, ketegasan yang mengoreksi dialog yang membangun, sebuah kehadiran yang memercik. Air mata harus mencegah air mata lainnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami merasa malu. Mengapa kami yang memproklamirkan diri sebagai pengikut-Mu, nyatanya justru jauh dari sikap yang Engkau kehendaki. Betapa seringnya kami selalu melihat diri kami sendiri, merasa diri orang yang paling menderita, sehingga menuntut orang lain untuk memperhatikan dan menghibur kami, bukan memaksa diri untuk menghibur orang lain. Buatlah kami sadar ya Tuhan, bahwa masih banyak orang lain yang lebih menderita daripada kami, sehingga kendati kami sendiri sedang menderita, namun masih sempat tersenyum dan menghibur orang lain yang lebih malang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian
Kesembilan, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud kepadamu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri saja? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saat Paskah diperingati, Yesus akan berada dalam penderitaan sampai akhir zaman, dan kita tidak dapat tidur selama waktu itu. Di manakah Yesus dalam penderitaan pada masa kita? Dalam pemecahan dunia kita ke dalam sabuk kemakmuran dan sabuk kemiskinan. Inilah penderitaan Kristus saat ini. Dunia kita dibagi dalam dua ruangan. Dalam satu ruangan semua hal diboroskan, sedangkan dalam ruangan lainnya ada orang-orang yang terbuang. Dalam satu ruangan ada orang-orang mati akibat kekenyangan. Dalam ruangan yang lain mereka mati akibat kemiskinan dan kelaparan. Dalam satu ruangan mereka prihatin akan kegemukan, sedangkan di ruangan yang lain mereka meminta derma. Mengapa kita tidak membuka sebuah pintu? Mengapa kita tidak duduk di satu meja? Mengapa kita tidak menyadari bahwa yang miskin dapat menolong yang kaya? Mengapa? Mengapa? Mengapa kita begitu buta? Marilah berdoa. Ya Tuhan, dunia ini semakin bertingkat. Manusia saling memfitnah. Moral semakin parah. Keluarga retak. Panggilan melemah. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Jadikanlah kami generasi pembangun, generasi yang mau setia mengembalikan cita-cita surgawi di tengah-tengah kekaburan dan kemunafikan nilai-nilai duniawi ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku derita karena dosa dan derita, Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil.
Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu, mereka berkata kepada seorang yang lainnya, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Para prajurit mengambil jubah Yesus dengan brutal, seorang pencuri. Mereka juga mencoba merampoknya dari kesederhanaan dan martabatnya. Namun Yesus adalah kesederhanaan. Yesus adalah sang martabat yang menjadi milik manusia dan tubuh manusia. Dan tubuh Kristus yang dicemooh menjadi tuduhan dari semua cemooh yang pernah ditujukan kepada tubuh manusia, yang Allah ciptakan sebagai cermin dari jiwa dan bahasa untuk berbicara tentang cinta. Hari ini tubuh-tubuh terus-menerus dijual-belikan di jalan-jalan dari kota-kota kita, di jalan-jalan dari televisi kita, di rumah-rumah yang telah menjadi seperti jalan-jalan. Kapankah kita akan sadar bahwa kita membunuh cinta? Kapankah kita akan sadar bahwa tanpa kesucian, tubuh tidak akan pernah menjadi hidup atau pemberi hidup? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, betapa banyak orang yang sampai hati menelanjangi sesamanya dengan tindakan mementingkan diri sendiri, menuruti nafsu pribadi, tega menindas dan menindas sesamanya, memperkosa dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Betapa banyak orang yang menganggap sesamanya sebagai barang mainan pemuas nafsu. Bahkan kami sendiri seringkali tenggelam dalam arus semacam itu, ya Tuhan. Buatlah kami menyadari semua kekurangan itu, sehingga di saat-saat mendatang, dengan bantuan rahmat-Mu, kami akan mengikis sikap dan cara hidup seperti itu. Kami akan menghormati martabat hidup sesama kami, sekalipun derajat dan status sosialnya rendah di mata masyarakat. Sebab kami sadar apa yang kami perbuat bagi siapapun itu, juga kami perbuat untuk-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sesudah menyalibkan Dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat
dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Tangan yang memberkati setiap orang sekarang dipaku di salib. Kaki yang berjalan kemana-mana saja, membawa harapan dan cinta, sekarang terikat pada kayu. Mengapa, oh Tuhan? Karena cinta. Mengapa sengsaramu? Karena cinta. Mengapa salibmu? Karena cinta. Tuhan, mengapa kau tidak turun dari salibmu untuk menjawab ejekan kami? Aku tidak turun dari salib, karena jika iya, aku akan membuat kekuasaan Tuhan dari dunia, di mana cinta saja adalah kuasa yang dapat merubah dunia. Mengapa, Tuhan, kau membayar harga yang mengerikan ini untuk mengatakan kepadamu bahwa Allah adalah cinta, cinta abadi, semua cinta yang kuat? Apakah kamu mempercayai aku? Ya Yesusku, begitu kejam manusia terhadapmu. Engkau menerima semuanya ini dengan rela karena cintamu kepada kami semua. Biarpun engkau diperlakukan begitu sadis melebihi binatang yang paling hina, namun engkau masih sempat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan, kami sering dibuat jengkel, sakit hati, dan bahkan dilukai, dihina, diremehkan orang lain, dan kami ingin selalu membalas dendam, bahkan lebih kejam pembalasan kami. Sungguh betapa sukar sekali kami mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan, jadikanlah kami manusia yang baru, yang penuh Roh Kudus, roh pengampunan, roh pengertian, dan cinta damai. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Puji syukur 488. Yesus kurban kita aib di bukit Golgota, dipaku di kayu salib, kau merajai dunia. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudari ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Orang-orang berpikir Allah mati. Tetapi jika Allah mati, siapa yang masih memberikan kita hidup? Jika Allah mati, apakah hidup itu sendiri? Hidup adalah kasih. Jadi salib bukanlah kematian Kristus, namun saat kita sulit rapuh dari kemanusiaan yang diambil oleh Allah dipecahkan, dan sebuah darah kasih mengucur segera untuk membaharui semua kemanusiaan. Dari salib dilahirkan hidup baru. Dari salib dilahirkan pertobatan Agustinus. Dari salib dilahirkan kemiskinan yang menggembirakan dari Fransiskus Assisi. Dari salib dilahirkan kebaikan yang bersinar dari Vincent de Paul. Dari salib dilahirkan kepahlawanan dari Maximilianus Kolbe. Dari salib dilahirkan amal menakjubkan dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Dari salib dilahirkan keberanian dari Yohanes Paulus II. Dari salib dilahirkan revolusi kasih. Jadi salib bukanlah kematian Allah, melainkan kelahiran dari kasih-Nya di dunia kita. Diberkatilah salib Kristus. Lihat itu salib, lihat itu salib. Dipinggul, dipanggul, dibopong. Lihat itu langkah terseret, dicambuk, dipecut, berdarah. Ah, itu tubuh, dipaku, dirajam, ditombak. Itu dikenang, diresapi, direnungi, bahan kontemplasi, materi diskusi. Itu dulu Sang Anak Manusia mengejawantah sekarang, kini, hari ini. Lihat itu salib, kosong, melompong, hampa, terpajang indah penuh estetika, terpajang penuh nuansa, terbentang penuh romansa. Tapi, adakah dilungkupi makna? Adakah diliputi selaksa doa? Atau hanya sekedar simbol, pelambang, aksesoris, hiasan? Benarkah salib itu kehilangan spirit, tertutup kelekatan, keakuan, absolutisme semu, sekat-sekat pranata, ciptaan ketakutan diri? Benarkah? Belum. Lihat itu salib, rindu dendam menanti, penuh kepasrahan, ditempatkan pada kesejatian eksistensi. Tuhan Yesus, Engkau telah menyelesaikan tugas penebusan-Mu. Dosa manusia harus dibayar dengan darah dan air mata. Jadikanlah kami penerus karya-Mu lewat usaha perjuangan kami selama hidup ini. Biarpun air mata dan darah harus kami tumpahkan, namun kami tetap meneladani-Mu, hingga di akhir hidup ini kami pun boleh berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa. Biji mati melahirkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku terluka dalam, bahkan saat ku tahu ini semua ada tujuannya. Kau sebut itu dalam jalan salib-Mu. Kala Golgota masih jauh dari titik kita. Inilah jalan-Mu
Via Dolorosa. Aku terluka sempurna, bahkan saat Veronica menyapu wajahmu yang berdarah. Cemeti yang berayun sungguh pada tubuhmu adalah hatiku yang teriris, tercabik, dan luka. Inilah aku, Mater Dolorosa. Oh, ku tak bersamamu di Getsemani saat takut kalah pada niat pasrah sebesar dunia dan minum dari piala yang bukan kehendakmu. Dan aku ibumu, anakku. Seperti tak kuat lagi menyimpan semua perkara ini di dalam hati. Pedih, semakin perih. Ketika kesadaran berhadap-hadap dengan kenyataan. Kataku dulu, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Katamu, tetapi janganlah terjadi menurut kehendakku, terjadilah menurut kehendakmu. Dan kita di sini, di jalan salib ini, Via Dolorosa, dan aku di sini meratapmu di kaki salib, Mater Dolorosa. Ah, andai ku punya kuasa sebesar Pilatus, tak akan kuambil kain itu dari Claudia. Tak ada yang basah pada tanganku. Tapi inilah aku, Mater Dolorosa. Memangkumu putraku yang tak bernyawa. Sebentar lagi malam tiba, dan kita akan berpisah selamanya. Maka semampu aku menahan luka ini, hati yang teriris, pedih dan nyeri, mengusap luka di dahimu yang tertancap duri. Hanya aku dan engkau di bangkuku, mati. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Menjelang malam datanglah seorang kaya, seorang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Perbuatan lelah dilakukan. Kita telah membunuh Yesus, dan luka-luka Kristus terus menyengat di hati Maria. Sebagai satu penderitaan yang membungkus ibu dan anak. Pieta, penderitaan ibu dan anaknya. Adegan itu berteriak kepada kita. Ia membawa kepedihan dan rasa sakit, bahkan kepada mereka yang biasa menimbulkan kepedihan kepada orang lain. Pieta, kita hampir kelihatan merasa kasihan untuk Allah. Namun sekali lagi, adalah Allah yang merasa kasihan untuk kita. Pieta, rasa sakit kita tak lagi tanpa harapan atau tidak akan pernah tanpa harapan lagi. Karena Allah telah datang untuk menderita bersama kita. Dan bersama Allah, dapatkah kita menjadi tanpa harapan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, hidup manusia terbatas oleh kematian.
Di titik itulah manusia mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya dalam hidup ini. Buatlah kami selalu sadar akan kenyataan ini ya Tuhan, bahwa hidup kami kelak pada suatu saat juga akan berakhir, dan kami harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan-Mu. Namun kami gembira bahwa kami mempunyai jaminan untuk semua itu, yaitu Engkau sendiri, ya Yesus Tuhan kami. Sekalipun jaminan itu hanya mungkin sejauh kami hidup seperti Engkau yang selalu taat dan setia pada kehendak Bapa, maka jadikanlah kami sebagai pendengar sabda-Mu, sekaligus juga sebagai pelaksana sabda-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kebenaran. Ya Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Barisan kecil meniti jalan kecil, berjalan di belakang peziarah. Di atas perumputan kering, dikala burung-burung tak lagi bernyanyi dan matahari merunduk di balik bukit, tragedi Golgota berakhir sudah. Yesus penebus manusia, penghancur dosa dan belenggu, dimangkatkan pada salib, ditinggikan dari bumi. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh, oleh kematiannya kita dihidupkan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahuku kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ada saat di mana hidup tampak seperti sebuah Sabtu suci yang panjang dan suram. Semuanya tampak berlalu. Yang culas kelihatan menang, dan yang jahat tampak lebih kuat daripada yang baik. Tetapi iman membuat kita menatap ke depan. Iman membuat kita memandang datangnya hari baru pada sisi lain dari hari ini. Iman menjanjikan kita kata terakhir yang adalah milik Allah saja. Iman adalah sungguh-sungguh sebuah lampu kecil, namun itu satu-satunya lampu yang dapat menyinari malamnya dunia. Dan cahayanya yang kecil menyatu dengan cahaya dan sebuah hari baru, hari dari kebangkitan Kristus. Jadi kisahnya tidak berakhir dengan makam, melainkan menyembul keluar dari makam. Seperti yang dijanjikan Yesus kepada kita, itu terjadi dan akan terjadi lagi. Marilah berdoa. Ya Tuhanku, perkuatkanlah langkah kami dalam mengarungi samudera kehidupan. Banyak tantangan dan godaan yang dapat membuat kami tidak setia kepadamu.
Janganlah tinggalkan kami sendiri, ya Tuhan. Kami ngeri akan nasib kami sendiri apabila kami tidak setia kepadamu. Kami akan kesepian ditinggalkan oleh Allah. Bantulah kami untuk tetap teguh berjuang sebagai pengikut-Mu yang setia, walaupun apa yang akan terjadi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihan kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia menyongsong dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang di langit, yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah.